Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kita bisa berkumpul untuk kita masuk dalam ibadah raya pada minggu pagi hari ini. Saya jemput liturgos naik ke atas mimbar dan kita akan memulai kebaktian ibadah raya pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan lagu Kami Kumpul di Sini. Sabda Tuhan mengawali ibadah kita pagi hari ini berbunyi demikian. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan menanggapi firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan dari KPPK nomor 74. Oh, aku cinta Yesus. Kita nyanyikan kedua baiknya. Mari Bapak Ibu, sidang jemaat sekalian, kita bersatu di dalam doa. Sungguh Engkau Bapa yang Maha Kasih, Engkau yang menyelamatkan kami dan memilih kami di dalam kasih setiamu ya Tuhan.
anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Engkau sudah menyelamatkan kami, membawa kami di dalam keselamatan kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami sungguh bersyukur Tuhan memelihara dan menyertai hidup kami. Dan biarlah hari ini Tuhan kami memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu dengan suara kami ya Tuhan. Berkatilah kehidupan kami hari ini ya Tuhan, terlebih ibadah kami hari ini. Dan ampunilah setiap pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Kiranya Tuhan menguduskan kami dan melahirkan kami ya Tuhan, sehingga berkat-berkat-Mu tidak terhalang bagi kami. Berkati setiap kami yang melayani ya Tuhan, baik prakbaktian, liturgos, pemain musik, bahkan juga kameramen, bahkan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang melayani pagi ini. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa kiranya juga seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini juga diberkati, seperti kami juga diberkati ya Tuhan. Berkati setiap mereka yang lansia, mereka yang anak-anak, dan bahkan mereka pemuda remaja, bahkan siapapun yang mendengarkan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi ini kami bersyukur Tuhan menyertai kehidupan kami dan memberkati seluruh karya tangan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sudah selayaknya kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang kita akan kembali. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan secara responsoria yang terambil dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya ke-68. Mazmur pasal 68 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Bapak Ibu bisa menyimak yang ada di rumah dan menyiapkan Alkitabnya atau bahkan juga Androidnya untuk melihat pembacaan kita pada pagi hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Perarakan kemenangan Allah untuk memimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit maka berserahlah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang yang bersukacita, mereka berliar-liar di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beriarialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara, yang mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan. Di hadapan Allah
Sinai bergoyang di hadapan Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah, Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikanmu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda, orang yang membawa kabar itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalin dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas Gunung Salmon. Gunung Allah, gunung basan itu, gunung yang berpuncak banyak, gunung basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak, untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan hari demi hari, Ia mengembangkan kita. Allah adalah keselamatan kita. Ayat 20 kita baca sama-sama Bapak Ibu. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi kelumputan dari maut. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kiranya nama Tuhanlah yang dipermuliakan di dalam seluruh karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menanggapi firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan dari pujian KPPK 371. Injil Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita. Karya Tuhan yang sudah kita nikmati dan Tuhan berikan kepada kita merupakan anugerah yang luar biasa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya saya dan Bapak Ibu memberikan hidup kita kepada Tuhan
mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan membaca ayat mas kita yang terambil dari 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Bapak Ibu sekalian, sudah jemaat di rumah dapat melihat di Alkitab masing-masing di dalam surat 2 Timotius 4 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sekali lagi, 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikian firman Tuhan ini menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, sudah selalu kita juga bersiap diri memberitakan dan bahkan menjawab setiap hal yang dipertanyakan di dalam hidup kita, yaitu keyakinan iman kita kepada Kristus Yesus Juru Selamat kita. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema tanda-tanda akhir zaman. Sebagai landasan firman Tuhan kita pagi hari ini terambil di dalam firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membacakan untuk kita dan Bapak Ibu yang ada di rumah dapat menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Demikian firman Tuhan sebagai landasan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Eliezer dengan tema tanda-tanda akhir zaman. Saya persilakan untuk Pak Penginjil Eliezer. Shalom Bapak, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, saya mengundang kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk saat ini. Kami bersyukur untuk saat yang indah di mana kami boleh bersama-sama
belajar akan firman-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, Engkau tolong setiap kami yang ada di tempat ini, yang akan mendengarkan sabda-Mu, dan dimanapun jemaat-Mu berada pada saat ini, kiranya Engkau yang menolong, Engkau yang memampukan kami untuk mengerti firman-Mu yang akan kami pelajari pada saat ini. Kami rindu juga ya Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati para pengurus dan hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami tetap merindukan pertolongan dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Temanya adalah tanda-tanda akhir zaman. Kitab 2 Timotius adalah surat terakhir yang ditulis oleh Paulus. Pada saat Paulus menulis surat ini, orang-orang Kristen mengalami berbagai macam kesulitan. Orang-orang Kristen mengalami berbagai macam masalah, terutama penganiayaan yang terjadi pada saat itu. Pada saat itu Kaisar Romawi sedang menindas orang-orang Kristen. Dalam sebuah artikel yang pernah saya baca atau pernah saya dengar, bahwa Kaisar Nero pada waktu itu menuduh orang-orang Kristen yang membakar kota Romawi. Dengan alasan itu dia bisa menangkap orang-orang Kristen, dia bisa memenjarakan orang-orang Kristen, dia bisa menganiaya orang-orang Kristen, dia bisa menyiksa, dia bisa menindas orang-orang Kristen. Bapak Ibu bisa membayangkan jikalau Nero hidup pada zaman ini, kita berada di dalam penindasan Kaisar Nero. Betapa ngerinya, betapa sengsaranya, betapa sulitnya hidup pada waktu itu. Dan salah satunya adalah Paulus yang merasa penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintahan atau kekaisaran Romawi pada waktu itu. Paulus ditangkap dan dipenjara. Bahkan dia menceritakan kisah hidupnya di dalam kitab 2 Timotius ini, di dalam pasal yang kedua, di mana dia menceritakan bahwa dia dianggap atau dia ditangkap, dia dipenjarakan seperti seorang penjahat. Kita tahu bahwa Paulus setelah bertobat, dia begitu baik, dia begitu setia, dia begitu loyal di dalam pelayanan, di dalam penginjilan. Dia bukan seorang dia bukan seorang penjahat, dia bukan seorang orang-orang yang melakukan kekerasan. Tetapi kekaisaran Romawi pada waktu itu menangkap Paulus dan dia dipenjara. Paulus menyadari bahwa pelayanannya akan mulai berakhir. Bahkan dia menceritakan kematiannya sudah mulai dekat. Itu diceritakan dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat. Kematiannya sudah mulai mendekat. Dan di akhir pelayanan Paulus, dia menulis surat 2 Timotius ini. Dia menulis kepada Timotius. Dia mulai dengan kalimat, "Anakku yang kekasih." Kadang-kadang Paulus memanggil Timotius sebagai seorang rekan kerja, sebagai seorang sahabat. Artinya bahwa Paulus tidak hanya memanggil Paulus tidak hanya memanggil Timotius sebagai sahabatnya, sebagai rekan kerjanya, tetapi dia menganggap sebagai seorang anaknya. Kita bisa melihat di sini betapa eratnya hubungan antara seorang anak dengan seorang bapak, antara seorang rekan kerja, antara seorang teman. Paulus dan Timotius memiliki hubungan yang sangat dekat dengan posisi yang dimiliki oleh Timotius. Kita bisa melihat bahwa Paulus di sini mempercayakan Injil, mempercayakan pelayanan kepada Timotius. Paulus
sedang berada dalam penjara. Dia tidak bisa melakukan penginjilan di luar. Dia tidak bisa melakukan sesuatu di luar. Tetapi Timotius sebagai seorang kepercayaannya bisa menjadi kaki tangan Paulus untuk melakukan penginjilan, untuk melakukan pelayanan. Karena itu Paulus menasihatkan Timotius. Kita lihat dalam pasal yang pertama, Paulus meyakinkan Timotius tentang kasih dan doanya yang tetap, sambil mendorong dia untuk tetap setia tanpa berkompromi terhadap Injil. Kemudian di pasal yang kedua, Paulus juga menegaskan atau menugaskan anak rohaninya untuk tetap memelihara iman dengan mempercayakan kebenarannya kepada orang lain yang dapat dipercayai untuk mengajarkannya kepada orang lain. Paulus menasihatkan Timotius untuk mencoba mempercayakan pelayanan juga kepada orang lain. Dan di dalam pasal yang ketiga, kita melihat Paulus mengingatkan Timotius bahwa akan terjadi kejahatan, akan terjadi degradasi moral, akan terjadi kemerosotan moral, akan terjadi kemerosotan karakter. Dan itu tidak hanya terjadi di luar gereja, tetapi itu juga akan terjadi di dalam gereja. Karena itu Paulus di sini menasihatkan Timotius supaya tetap setia kepada iman yang diwariskannya dan setia kepada Alkitab. Dan inilah yang menjadi pembahasan kita pada saat ini, yaitu pasal yang ketiga ini dari 2 kitab Timotius. Orang Kristen berada di dalam bahaya jikalau mereka tidak setia di dalam iman mereka kepada Tuhan. Dan Paulus datang untuk menasihatkan Timotius supaya Timotius sadar bahwa ini akan terjadi di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan. Banyak orang-orang yang menganggap dirinya sebagai orang Kristen, satu persatu akan jatuh, satu persatu akan jatuh. Kenapa? Begitu banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Saudara, suatu kali istri saya pernah bercerita kepada saya, bertanya kepada saya, "Pak, mengapa orang yang terkenal ini meninggalkan Tuhan dan berpindah keyakinannya?" Lalu saya menjawab bahwa Alkitab digenapi, nubuatan digenapi. Seperti yang ada dalam slide kita ini, Matius 24 ayat 11 dikatakan seperti ini. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang saling menyerahkan dan saling membenci. Inilah tanda-tanda, salah satu tanda-tanda yang terjadi menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk yang kedua kali. Mengapa ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan? Saudara, ada banyak faktor, ada banyak alasan mengapa orang-orang meninggalkan Tuhan. Kalau di dalam Alkitab ada beberapa contoh, seperti Petrus ketika dia mengkhianati dan meninggalkan Tuhan Yesus. Simon Petrus adalah seorang pemberani. Simon Petrus adalah seorang yang tegas. Namun ketika ia diperhadapkan dengan satu kesulitan, ketika ia diperhadapkan dengan satu masalah besar, dia ternyata menjadi orang yang lemah. Pada waktu Yesus
disiksa, ditangkap, lalu kemudian ada orang yang menunjuk kepada Petrus, "Petrus, kamu adalah murid dari Tuhan Yesus." Alkitab mencatat bahwa Petrus 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Akhirnya dia gagal, dia jatuh. Kenapa? Takut mati. Ini alasan pertama mengapa orang kadang-kala dan mau meninggalkan Tuhan. Alasannya adalah takut mati. Kadang-kala juga ada orang mau meninggalkan Tuhan karena takut miskin. Contoh di dalam Alkitab ada seorang yang kaya raya, yang banyak duitnya. Lalu ketika Yesus datang, lalu dia bertanya kepada Yesus, "Tuhan Yesus, Rabi, apa yang harus aku perbuat supaya saya memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus berkata kepada dia, "Kamu harus lakukan seluruh hukum Taurat." Dengan bangga orang kaya ini berkata kepada Yesus, "Tuhan Yesus, saya sudah lakukan semuanya." Wow, 10 hukum Taurat dia sudah lakukan. Lalu apa lagi Tuhan Yesus yang harus saya lakukan? Lalu Yesus berkata kepada dia, "Jikalau kamu mau sempurna, maka juallah hartamu, berikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku." Dia melihat hartanya begitu banyak, dia takut miskin. Akhirnya dia tidak mengikut Tuhan Yesus. Banyak orang meninggalkan Tuhan karena alasannya. Ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah di luar, banyak orang rela meninggalkan Tuhan demi harta. Banyak orang meninggalkan Tuhan demi uang. Banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan demi pekerjaan, takut miskin. Dan ada banyak alasan-alasan yang lain mengapa orang-orang Kristen meninggalkan Tuhan. Ini hanya salah satu contoh. Contoh-contoh yang lain sudah dicatat di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ini, yang merupakan tanda-tanda dari akhir zaman, atau tanda-tanda atau ciri-ciri gereja di zaman akhir. Ada 2. Yang pertama, gereja akan banyak orang-orang Kristen palsu. Kita bisa lihat di ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian tanda yang kedua adalah di gereja akan ada banyak guru-guru dan hamba-hamba Tuhan palsu. Kita bisa lihat di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan bahas satu persatu. Di gereja akan banyak orang-orang Kristen palsu. Di ayat yang pertama, Paulus memulai dengan satu pernyataan dan satu kata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Ketahuilah. Di dalam versi bahasa Inggris King James Version dikatakan "this know also." Ketahuilah ini juga. Kata ketahuilah itu ditulis dalam bentuk present imperatif. Apa maksudnya? Present berarti sekarang, imperatif artinya perintah. Kata ketahuilah menunjukkan bahwa ini adalah sebuah perintah yang harus dilakukan segera, saat ini, present, sekarang ini juga. Pada waktu Paulus berkata kepada Timotius, "Ketahuilah," Paulus sedang memerintahkan Timotius untuk mengetahui saat ini juga, bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan, saat ini juga. Ketahuilah. Misalnya ketika saya menyuruh seseorang, si A misalnya, "Pergilah." Ketika saya mengatakan "pergilah," itu adalah sebuah perintah di mana saya mengharapkan si A untuk segera pergi melakukan apa yang saya perintahkan kepada dia. Pergilah. Ketahuilah. Lalu mengapa Paulus berkata demikian kepada Timotius? Ketahuilah. Apakah
tidak mengetahui apa yang terjadi? Bukankah sudah jelas bahwa sangat sengit perlawanan menentang Injil? Timotius mengetahui itu. Paulus sendiri sudah tertangkap. Paulus sendiri sudah dipenjarakan. Kenapa? Karena demi kesetiaannya kepada Injil. Dan itu diketahui oleh Timotius. Timotius juga mengetahui bahwa banyak orang-orang di Asia sudah berpaling dari Paulus. Dan ini benar disadari oleh Timotius. Artinya dia mengetahui. Dan dalam bagian suratnya, Paulus mendesak Timotius untuk terus-menerus bersaksi tentang Injil. Jadi mengapa Paulus mendesak Timotius untuk mengerti apa yang sudah diketahuinya? Jawabannya adalah ada di slide. Timotius diminta untuk selalu menyadari apa yang Paulus nyatakan di sini. Sekali lagi, Timotius diminta untuk selalu menyadari apa yang Paulus nyatakan di sini. Saudara, Timotius sudah tahu. Dia adalah seorang kepercayaan Paulus. Dia adalah seorang penginjil. Dia adalah seorang pelayan. Dia sudah tahu persis. Tetapi Paulus menegaskan kembali. Paulus menyadarkan Timotius kembali supaya Timotius mengetahui apa yang dinyatakan Paulus di dalam ayat-ayat ini, di dalam kitab 2 Timotius ini. Saudara, kadang-kala kita seperti Timotius. Kita setiap minggu datang gereja, atau mungkin di saat wabah corona ini, kita seringkali ikut kebaktian lewat online. Kita belajar Alkitab, tapi kadang-kala kita tidak sadar apa yang dinyatakan di dalam kitab. Kadang-kala kita tidak tahu, kadang-kala kita tidak menyadari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Walaupun kita setiap saat berdoa, walaupun kita setiap saat mendengar dan membaca Alkitab, tapi kadang-kala kita tidak sadar apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Timotius disadarkan oleh Paulus. Calvin pernah berkata, oleh ramalan ini ia bermaksud untuk lebih menajamkan lagi kerajinannya. Karena pada waktu hal-hal berjalan seperti keinginan kita menjadi ceroboh. Tetapi kebutuhan mendesak kita dengan keras atau hebat. Dan karena itu kita belajar bahwa begitu jauh dari menyerah atau menjadi takut karena kesukaran apapun. Sebaliknya, kita harus membangunkan hati kita untuk pertahanan atau perlawanan. Paulus Timotius disadarkan oleh Paulus supaya Timotius lebih rajin lagi, lebih giat lagi, supaya Timotius bisa membangun hatinya untuk pertahanan, untuk perlawanan ketika terjadi degradasi moral, ketika terjadi kerusakan karakter orang-orang yang mengikut Kristus. Di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, di situ kita lihat beberapa karakter orang-orang Kristen palsu menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Saya bagi di dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang mengasihi diri sendiri, kemudian yang kedua, kelompok yang suka membenci orang lain. Di dalam ayat yang pertama
tadi Paulus mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Kata sukar pada dasarnya berarti sukar atau berat, yang dalamnya terkandung pengertian berat untuk dipikul, kesakitan fisik atau mental, atau juga berat untuk dihadapi, ganas, berbahaya, penuh ancaman. Kata ini pernah dipakai di dalam kitab Matius ketika dia menceritakan tentang dua orang yang mengalami kerasukan di Gadara, dan dikatakan bahwa dua orang ini ganas menggunakan kata Yunani yang sama, yaitu kalepos, yang menceritakan bahwa orang ini begitu berbahaya, orang ini begitu ganas, orang ini menjadi ancaman, sehingga orang-orang yang lewat pada saat itu tidak berani mendekati orang yang ganas ini. Artinya bahwa ini sangat berbahaya. Dan Paulus menggunakan kata ini untuk menggambarkan betapa sulitnya pada saat itu, untuk menggambarkan betapa bahayanya degradasi moral atau tanda-tanda kehidupan orang-orang menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yaitu tadi dua kelompok yang saya sebutkan tadi. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mengasihi diri sendiri. Ini menjadi hal yang sukar. Kelompok yang suka membenci orang lain, ini juga menjadi hal yang sukar, begitu berat. Inilah yang dipaparkan oleh Paulus kepada Timotius, bahwa kehidupan pada saat itu, bahkan pada saat ini, begitu sulit, begitu berbahaya, seperti yang diutarakan atau dijelaskan atau dituliskan oleh Timotius di dalam pasal yang ketiga tadi. Saya akan sebutkan kelompok yang mengasihi diri sendiri, dikatakan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, mereka akan membual, tinggi hati, atau suka menyombongkan diri. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang suka membenci orang lain, seperti yang ditulis oleh Paulus. Mereka adalah pemfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak awal nafsu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Saya tidak akan bahas satu persatu karena waktu kita tidak cukup. Saya akan menceritakan secara umum atau poin-poin yang paling penting. Paulus memulai dengan tanda yang pertama, yaitu mencintai dirinya sendiri. Mencintai dirinya sendiri dikatakan oleh Calvin. Hendaklah para pembacaku memperhatikan bahwa Pilautia, yaitu kata mencintai diri sendiri, kasih kepada diri sendiri yang diletakkan di tempat pertama, bisa dianggap sebagai sumber dari mana mengalir semua kejahatan-kejahatan yang mengikutinya belakangan. Ia yang mengasihi dirinya sendiri mengklaim suatu kesuperioran dalam segala sesuatu, menganggap rendah semua orang-orang lain, kejam, memuaskan diri, menuruti hatinya dalam ketamakan, pengkhianatan, kemarahan, pemberontakan terhadap orang tua, pengabaian dari apa yang baik, dan sebagainya. Calvin berkata bahwa tanda yang pertama ini, mencintai dirinya sendiri, adalah sumber dari tanda-tanda kedua sampai yang terakhir. Ketika kita mencintai diri sendiri, maka yang terjadi adalah kita menjadi hamba uang. Yang terjadi adalah kita bisa menjadi orang kejam. Yang terjadi adalah kita menjadi marah. Saya kasih contoh. Si A misalnya
misalnya bekerja di sebuah perusahaan, dia mendapatkan gaji mungkin kurang lebih sebesar UMK. Keinginannya begitu besar. Dia ingin memiliki tas yang bagus, dia ingin memiliki mobil, dia ingin memiliki rumah. Tetapi dengan gaji yang dia dapatkan setiap bulan, itu tidak mencukupi. Tetapi keinginannya begitu besar. Lalu apa yang harus dia lakukan? Dia begitu mencintai dirinya, keinginan begitu tinggi. Lalu yang dia lakukan adalah mulai berusaha mencari uang dengan cara yang tidak halal. Bisa saja kalau misalnya dia memegang uang, bisa saja dia berusaha untuk menyembunyikan uang demi sedikit, dan lama-lama menjadi banyak. Dan ketika uang itu dia dapatkan, yang dia lakukan adalah dia ingin memuaskan keinginannya, yaitu mencintai dirinya sendiri. Dan ketika itu terus terjadi, maka ketika keinginannya tercapai, dia sudah memiliki rumah yang bagus, dia sudah memiliki mobil yang bagus, dan ketika itu sudah tercapai, dia mencoba membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia jauh lebih tinggi daripada orang lain. Maka yang terjadi adalah ada kesombongan. Maka benar apa yang dikatakan oleh Calvin. Mengapa Paulus menempatkan kalimat mencintai diri sendiri di tanda-tanda ini? Karena dia menganggap bahwa ini adalah sumber segala sesuatu kejahatan, yaitu mulai dari diri sendiri. Apakah salah kalau kita mengasihi diri sendiri? Dalam arti tertentu sebetulnya kita harus mengasihi diri sendiri. Itu tidak salah. Kalau kita bertanya kepada anak, bagaimana cara kamu mengasihi dirimu? Lalu dia bisa menjawab. Dia akan mengatakan, saya harus makan buah, saya harus makan makanan yang sehat, saya harus mandi, saya harus banyak istirahat. Saudara, itu adalah bentuk mengasihi diri sendiri. Apakah itu salah? Itu tidak salah. Itu sama sekali tidak salah. Dan bahkan kita harus punya tanggung jawab untuk mengasihi diri sendiri. Kita harus punya tanggung jawab besar untuk mengasihi diri kita. Tetapi salahnya di mana? Kenapa Alkitab mengatakan bahwa mengasihi diri sendiri adalah salah? Yang jadi masalah adalah pada waktu kita hanya mengasihi diri sendiri, tetapi tidak mempedulikan orang lain, tidak mempedulikan Allah sendiri. Saudara, saya kasih satu contoh yang seringkali terjadi bagi setiap kita. Pada saat kita beribadah di gereja, misalnya, kadang-kadang kita lebih suka memperhatikan handphone kita daripada kita memperhatikan atau mengikuti ibadah dengan baik. Kadang-kadang ketika ada bunyi di HP kita, kita lihat dulu, kita ambil dulu, kita cek dulu. Sementara kita sedang beribadah, kita mencoba memuaskan diri kita dengan melihat handphone kita daripada kita mengasihi Tuhan dengan ikut ibadah dengan baik. Ini adalah contoh-contoh yang sederhana yang seringkali kita tidak sadar bahwa kita seringkali mengasihi diri sendiri daripada kita mengasihi Tuhan. Dan ada banyak contoh-contoh yang lain. Tuhan berkata di dalam Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jikalau kita mengasihi diri sendiri, maka kita juga harus belajar mengasihi orang lain. Kita jangan hanya memperhatikan diri sendiri, mengasihi diri sendiri, tapi kita melupakan orang lain.
Disinilah letak kesalahannya. Tanda yang kedua adalah menjadi hamba uang. Saya tidak perlu menjelaskan ini. Saya yakin kita sudah mengerti kalimat ini. Seperti apa seseorang menjadi hamba uang. Tanda yang ketiga adalah membual. Artinya adalah orang yang suka membanggakan diri tanpa dasar apapun. Namun dia terus-menerus membanggakan diri dalam bentuk perkataan. Dia tidak memiliki sesuatu, tapi dia menceritakan kepada orang lain bahwa dia memiliki ini. Bicaranya begitu tinggi. Ini namanya pembual. Tanda selanjutnya adalah menyombongkan diri, menunjukkan sifat suka membanggakan diri tanpa rasa malu, tinggi hati, atau suka memandang rendah orang lain. Dia memiliki segala sesuatu, tetapi orang lain tidak punya, dan dia ingin menunjukkan bahwa dia punya. Orang yang mempunyai pendapat yang berlebih-lebihan tentang dirinya sendiri, cenderung anggap rendah orang lain, serta suka menjelekkan orang lain. Ini namanya sombong, atau istilah yang lain angkuh. Ini adalah tanda-tanda kehidupan orang Kristen yang mau meninggalkan Tuhan. Tanda-tanda kehidupan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kelompok yang kedua adalah gereja akan kelompok yang kedua adalah kelompok yang suka membenci orang lain. Mereka tidak suka dengan orang lain. Lalu apa yang dilakukan? Yaitu pertama, suka memfitnah. Saat ini kita melihat begitu banyak hoax di media sosial. Dan kadang-kala kita sebagai orang Kristen, tanpa kita teliti, tanpa kita cari tahu kebenarannya, kita sudah mempercayai hoax. Dan lebih parahnya lagi adalah kita membagikan hoax. Orang lain memfitnah, kemudian kita membagikan fitnah itu kepada orang lain. Kita juga sudah menyebarkan fitnah, kita sudah menyebarkan hoax tanpa kita sadar. Tanda selanjutnya adalah memberontak terhadap orang tua. Saudara, dulu kalau zaman dahulu ketika papa saya menegur saya, kepala saya tunduk. Ada rasa bersalah, ada rasa ketertundukan saya kepada orang tua saya. Tetapi pada zaman sekarang, orang tua menegur anaknya, anaknya malah melotot. Ini terbalik. Yang lebih parahnya lagi adalah orang tuanya dipukul, orang tuanya dipenjara, orang tuanya dianiaya. Ini adalah tanda-tanda kehidupan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tanda selanjutnya adalah tidak tahu berterima kasih. Sudah ditolong, sudah dibantu, jangankan mengucapkan terima kasih, tetapi justru yang dia lakukan adalah membalas kejahatan, memberi kejahatan. Dia menerima yang baik dan dia memberi kejahatan. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Dia suka bertengkar, dia suka mengacaukan. Dan kadang-kala saudara yang kasih di gereja juga kadang-kala terjadi seperti itu. Ada orang-orang tertentu yang suka merusak gereja, tidak mau berdamai. Dan yang dia lakukan adalah suka menjelekan orang lain, gosip, tidak
tidak dapat menguasai diri. Selanjutnya adalah garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini adalah ciri-ciri kehidupan orang pada hari-hari terakhir. Ciri-ciri kehidupan orang-orang Kristen pada hari-hari terakhir. Terutama kehidupan orang-orang Kristen palsu, maksudnya saya, kehidupan orang Kristen palsu pada hari-hari terakhir. Ciri-ciri kehidupan yang lain adalah yang kedua, banyak guru-guru dan hamba-hamba Tuhan palsu di gereja. Tadi yang pertama adalah banyak orang-orang Kristen palsu di gereja. Dan kehidupan mereka itu tadi ada 19. Mencintai diri sendiri, garang, dan menuruti hawa nafsunya. Dan pada poin yang kedua ini adalah ciri-ciri kehidupan guru-guru dan hamba-hamba Tuhan palsu. Kita bisa lihat di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ciri-ciri yang pertama adalah guru palsu adalah penipu. Ayat yang ke-6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup. Kata menyelundup ke rumah orang lain. Istilah yang lain kayak seperti merayap. Kalau pernah Bapak Ibu pernah lihat ular, dia itu merayap. Kenapa dia merayap? Dia bersembunyi supaya tidak diketahui orang lain atau makhluk yang lain. Dia bersembunyi, lalu kemudian dia merayap, dan tiba-tiba dia memakan mangsanya. Kata inilah yang dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan kehidupan guru-guru palsu, kehidupan hamba-hamba Tuhan palsu, yaitu mereka hidupnya menyelundup, merayap ke rumah-rumah orang untuk mencari mangsanya. Dan yang mereka lakukan adalah penipuan. Mereka membohongi banyak orang. Mereka membohongi orang-orang Kristen supaya orang Kristen satu persatu jatuh dan mengikuti mereka. Ciri khas yang kedua adalah guru palsu menguasai dan menggiring orang ke jalan yang berdosa. Guru palsu menguasai dan menggiring orang ke jalan yang berdosa. Apa yang mereka lakukan adalah masih ada di ayat yang ke-6. Mereka menjerat perempuan lemah. Kata menjerat berarti menggiring, menipu, membohong. Setelah mereka merayap, setelah mereka masuk ke rumah orang yang lemah, lalu mereka mulai menjerat dengan bahasa mereka, dengan pengajaran mereka, dengan teologi mereka, dengan filosofi mereka. Lalu kemudian mereka menguasai dan membawa orang tersebut ke ajaran mereka atau ke kelompok mereka. Ciri khas yang ketiga adalah guru palsu berfokus mencari wanita sebagai sasarannya. Kok iso ya wanita yang dikatakan oleh Paulus di sini mencari wanita sebagai sasarannya? Ini mengingatkan saya kembali dalam kasus Hawa dan Adam yang ada di dalam Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-15, di mana ular datang untuk membohongi, bukan untuk menjatuhkan manusia. Dia tidak datang kepada Adam, tetapi dia datang kepada Hawa. Saya tidak tahu mengapa wanita sebagai sasaran mereka. Apakah mungkin karena wanita lebih mengandalkan perasaannya sehingga lebih mudah dijangkau, lebih mudah didekati, atau mungkin ada alasan-alasan yang lain. Tetapi guru palsu tahu alasan-alasan itu.
mereka selalu mencari wanita sebagai sasarannya. Yang keempat adalah guru palsu memangsa orang-orang yang memiliki masalah dan menjanjikan solusi yang cepat. Di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan perempuan-perempuan lemah. Di dalam King James Version, silly woman. Artinya bahwa tidak semua wanita yang mereka maksud adalah, yang dimaksudkan oleh Paulus adalah mereka mencari wanita-wanita yang punya masalah. Bapak Ibu, bisa kita bayangkan ketika kita punya masalah, yang kita inginkan adalah sebuah jawaban. Kita menginginkan jawaban yang cepat supaya segera kita keluar dari masalah. Dan ketika wanita punya masalah, dia menginginkan juga solusi yang cepat. Dan inilah guru-guru palsu datang untuk menawarkan jawaban, datang untuk menawarkan solusi. Ini loh solusinya. Lalu wanita-wanita ini yang punya masalah dengan segera mengikuti guru-guru palsu. Ciri khas selanjutnya adalah guru-guru palsu memangsa mereka yang selalu mencari kebenaran baru. Ayat yang ke-7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Bapak Ibu, ini adalah gambaran wanita-wanita atau gambaran orang-orang Kristen yang sudah diajar tetapi tidak mau mengenal kebenaran. Dan inilah yang dimaksudkan Paulus tentang wanita-wanita ini. Mereka mungkin saja rajin ke gereja, mereka mungkin aktif di gereja, tetapi firman yang mereka dengar berlalu sia-sia. Firman Tuhan yang mereka dengar tidak tertanam di dalam hatinya. Maka tidak mengherankan Bapak Ibu ketika guru-guru palsu datang, maka orang-orang seperti ini tadi satu persatu jatuh. Bapak Ibu, saat ini saya melihat begitu banyak orang Kristen yang jatuh. Bukan hanya jemaat, ada pendeta, ada hamba Tuhan, ada penginjil. Bukan hanya jatuh dalam dosa, tapi begitu banyak Bapak Ibu yang meninggalkan Tuhan. Bahkan saat ini yang saya tahu adalah mereka yang tadinya begitu aktif di gereja, dan ketika mereka meninggalkan Tuhan, ketika mereka berpindah keyakinan, justru mereka menjadi lawannya orang Kristen. Mereka sekarang justru menjelek-jelekan orang Kristen. Itu yang terjadi. Kenapa bisa demikian? Kenapa begitu banyak orang Kristen yang jatuh? Kenapa begitu banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan? Salah satunya tadi saya sudah katakan kepada kita, karena ada orang takut mati, ada orang takut miskin. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kenapa orang meninggalkan Tuhan? Karena kurang iman, kurang pengetahuan. Ketika diajar, ketika dijelaskan, firman Tuhan itu tidak bertumbuh dalam hatinya. Dia hanya mendengar, tetapi dia tidak menanamkan firman Tuhan itu dalam hatinya. Maka tidak mengherankan ketika ada orang lain mencoba mengajarkan dia, menghasut dia. Kamu mempercayai Tuhan yang salah. Tuhan Yesus itu bukan Allah. Tuhan Yesus itu bukan seperti yang dipercayai oleh orang-orang Kristen. Tuhan Yesus itu hanya sekedar nabi misalnya. Tuhan Yesus itu hanya sekedar Tuhan kecil seperti pendengar saksi Yehova. Dan ketika kita tidak memiliki pengetahuan tentang Alkitab, kita begitu mudah terjerumus. Oh iya ya, kamu benar ya.
Saya coba cari loh di Alkitab, nggak ada loh di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Tak ada loh dalam Alkitab yang secara langsung yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kamu benar loh. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan dan mengikuti orang lain, mengikuti ajaran lain, mengikuti guru-guru palsu. Tanda selanjutnya adalah guru palsu menyerang kebenaran dan menghasut, memberontak melawan Allah dan hamba Tuhan. Guru palsu menyerang kebenaran dan menghasut, memberontak melawan Allah dan hamba Tuhan. Ada di ayat yang ke-8. Sama seperti Yanes dan Yamres menentang Musa. Yanes dan Yamres. Siapa tuh Yanes dan Yamres? Di dalam Alkitab, kitab 2 Timotius ini, kita hanya dijelaskan bahwa kita dijelaskan Yanes dan Yamres adalah tukang sihir. Namun Bapak Ibu, dalam tradisi, para rabi juga mengatakan, mempercaya bahwa Yanes dan Yamres ini adalah tukang sihir yang dimaksudkan pada masa Musa. Tukang sihir dari Raja Firaun yang memperlihatkan kehebatannya di hadapan Musa dan Harun. Pada waktu Musa dan Harun melakukan mujizat di hadapan Firaun, yaitu melemparkan tongkat ke lantai dan tiba-tiba tongkat itu berubah jadi ular. Dan Firaun mengatakan bahwa tukang sihirnya juga bisa melakukan yang sama, dan dia memanggil tukang sihirnya ini juga melakukan yang sama, melemparkan tongkatnya ke lantai dan tiba-tiba tongkat itu menjadi ular. Dan tukang sihirnya itu adalah Yanes dan Yamres. Memang di dalam Alkitab Perjanjian Lama tidak disebutkan mengenai nama dua orang ini, Yanes dan Yamres. Namun ini hanya menurut tradisi bahwa orang yang melakukan sihir itu pada masa Musa adalah Yanes dan Yamres. Paulus menjelaskan kepada Timotius bahwa Yanes dan Yamres menentang Musa. Yanes dan Yamres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Jadi guru-guru palsu ini, mereka melakukan mujizat, mungkin mereka melakukan sihir, ya, tetapi mereka tidak menerima kebenaran. Mereka justru melawan pemimpin mereka. Mereka justru melawan kebenaran. Dan ini digambarkan Paulus. Yanes dan Yamres ini adalah guru-guru palsu pada zaman sekarang, yang tidak mau menerima kebenaran, tapi justru menyerang kebenaran. Yang tidak mau mengikuti pemimpinnya, justru menghasut pemimpinnya, justru menghasut, memberontak melawan Allah dan hamba-hamba Tuhan. Dan Yanes dan Yamres itu seringkali terjadi di dalam kehidupan bergereja kita. Ada banyak Yanes dan Yamres di gereja-gereja yang tidak mau mengikuti pemimpinnya, yang tidak mau mengikuti hamba Tuhannya. Justru yang dilakukan adalah memberontak. Tanda-tanda selanjutnya adalah guru palsu senang melakukan mujizat, senang melakukan mujizat palsu dan dusta. Guru-guru palsu juga belum lahir baru, sehingga mereka seringkali menolak kebenaran. Ayat 8, mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok, dan iman mereka tidak tahan uji. Jadi orang-orang ini, saudaraku yang kasih, tidak lahir baru, tapi mereka adalah orang Kristen. Iya, mereka bersama-sama kita. Iya, mereka aktivis gereja. Iya, tetapi mereka ini tidak sungguh-sungguh percaya. Mereka ini tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sehingga ketika mereka diajari, mereka menolak.
sembunyi-sembunyi. Namun suatu saat, apa yang mereka lakukan itu, yang tersembunyi itu, suatu saat terekspos, seperti yang dikatakan Paulus di ayat yang ke-9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Akan nyata bagi semua orang. Lalu apa sikap kita sebagai orang Kristen di hari-hari terakhir ini? Apa yang menjadi sikap kita sebagai orang percaya di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus? Apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang Kristen palsu ini? Apa yang harus kita lakukan kepada guru-guru palsu ini? Apa yang harus kita lakukan kepada hamba-hamba Tuhan palsu ini? Karena mereka sudah berada di sekitar kita. Mereka ada di mana-mana. Kita tidak tahu saat ini, tapi suatu saat akan terekspos. Suatu saat akan tersingkap. Suatu saat akan kelihatan apa yang mereka lakukan. Yang pertama adalah kita harus menguji keselamatan kita. Kita harus menguji diri kita. Apakah kita tetap tegak di dalam iman? Kita harus menyelidiki diri kita. Apakah kita yakin ada di dalam Kristus atau tidak? 1 Korintus pasal 13 ayat 15. Nanti boleh dibaca. Lalu bagaimana cara kita menguji diri kita? Apakah kita hidup sebagai orang yang sudah lahir baru? Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Allah? Apakah kita mengasihi sesama kita? Apakah kita menyukai firman-Nya? Apakah kita menaati Allah? Apakah kita bertumbuh secara rohani atau tidak? Kita harus menguji keselamatan kita. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus yakin bahwa Kristus adalah cinta pertama kita. Saudara, saya yakin bahwa ada banyak cinta-cinta kita yang lain. Mungkin kita mencintai pekerjaan kita, mungkin kita mencintai usaha kita, mungkin kita mencintai usaha suami, mungkin kita mencintai istri, mungkin kita mencintai anak-anak, mungkin kita mencintai keluarga. Itu penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu Kristus adalah yang pertama. Jikalau tidak, maka kita menjadikan apa yang kita cintai di luar Kristus menjadi yang pertama. Sikap kita yang ketiga adalah kita harus menguji segala sesuatu, baik itu mujizat, baik itu pengajaran. Apakah itu berdasarkan Alkitab atau tidak? Di dalam Kisah 17 ayat 11 dikatakan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hatinya, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Mereka belajar firman Tuhan, mereka menyelidiki firman Tuhan, mereka melakukan Bible study. Mereka tidak hanya datang gereja, mereka tidak hanya datang untuk mendengarkan, tapi mereka belajar menyelidiki kitab suci. Itulah yang harus kita lakukan. Dan yang keempat, yang terakhir, kita harus memahami panggilan kita, yaitu untuk memelihara, untuk mengasihi, dan untuk melayani Tuhan. Itulah panggilan kita. Itulah yang menjadi sikap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk saat ini. Kami sudah diajarkan tanda-tanda kehidupan menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, di mana banyak orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, namun sebenarnya palsu. Namun mereka bersama-sama dengan kami. Kami rindu ya Tuhan, supaya kami tidak mudah jatuh oleh pengajaran mereka. Kami rindu juga ya Tuhan, hidup
menaati sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami tidak mudah jatuh menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Alkitab sudah memberitahukan kami bahwa kehidupan semakin sulit, kehidupan semakin berbahaya, degradasi moral, kehancuran, kerusakan karakter manusia semakin parah. Kami mohon ya Tuhan, supaya Engkau menolong kami, supaya kami tidak hancur, supaya karakter kami bertumbuh setiap saat. Kami mau ya Tuhan hidup seperti Engkau. Kami mau ya Tuhan hidup seperti Kristus. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengar. Kiranya apa yang menjadi pernyataan yang kita dengar itu menjadi kewajiban bagi kita untuk lebih waspada di akhir zaman ini. Dan dari Bapak Ibu kita akan menanggapi firman Tuhan dari ujian KPPK nomor 417. Seperti rusa. KPPK 417. Dan kita akan juga memberikan persembahan Bapak. Mendengarkan firman Tuhan, kami dapat mengerti apa yang menjadi peringatan di dalam firman-Mu. Kiranya kami merupakan orang-orang yang diberikan waktu untuk lebih mewaspadai apa yang terjadi pada zaman ini. Kiranya hati kami, iman kami tetap diteguhkan dengan berbagai macam hal yang ada di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menyertai dan memberkati hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kasih kami, iman kami hanya kami persembahkan kepadamu, tidak kepada yang lain. Demikian juga Tuhan, pagi ini kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah terulung memberikan persembahan ini. Berkati setiap pekerja mereka ya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang memberkati dengan materi yang Tuhan sudah berikan. Biarlah Tuhan tambahkan berkat-berkat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah yang mencukupkan segala keperluan kami. Demikianlah selaya kami sudah bersyukur dan memberikan apa yang layak kami berikan kepadamu. Kami memberi dengan sukacita, dan biarlah berkat-Mu juga terus ada di dalam hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan kasih setia-Mu tetap ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kini saja Bapak Ibu kita akan melihat watak jemaat.
Segenap pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang tetap setia mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir secara online, dan kiranya Tuhan Yesus juga memberkati setiap apa yang menjadi taburan dari Bapak Ibu sekalian. Demikian juga untuk informasi untuk kita semua Bapak Ibu, bahwa Persekutuan Doa atau KTB pada Rabu tanggal 17 Juni akan diadakan di gereja, dan ini dibagi dua kelompok, satu di gereja dan satunya lagi di panti. Nah Bapak Ibu boleh tetap bersama-sama berdoa, bahkan juga kami mengundang jika Bapak Ibu berkenan hadir di dalam persekutuan doa ini, karena di dalam doa ada kekuatan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kemudian mengenai persembahan, Bapak Ibu bisa menyampaikannya melalui rekening yang tertera di layar monitor Bapak Ibu sekalian, ataupun Bapak Ibu dapat menyimpannya terlebih dahulu, dan jika kita sudah beribadah dengan normal, Bapak Ibu dapat mempersembahkannya bagi Tuhan di gereja. Kiranya Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang terus mendukung pelayanan gereja ini, khususnya Gereja Gapi Philadelphia. Apapun yang kiranya Bapak Ibu tabur yang dapat memberkati gereja ini, Tuhan akan membalasnya dengan luar biasa. Demikian warta gereja untuk pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 287, indahnya saat berdoa. Kita akan nyanyikan kedua baitnya, dan bait kedua saya undang penginjil Eliezer untuk menutup kita di dalam doa. Indahnya saat berdoa. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai dan silakan Bapak Ibu untuk bersatu teduh. Tuhan Yesus memberkati.